Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Mudah-mudahan apabila ada yang saat ini sedang kurang sehat, segera Allah berikan kesehatan kembali. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan sama-sama mengucapkan kalamullah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia para rasul. Dalam rukun iman ada pada urutan yang keempat, yaitu beriman kepada rasul. Ya. Tapi anak-anak sekalian, kita lihat di sini di buku paket kalian pun ada ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu yang pertama pada aspek sikap spiritual 1.4 beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua sikap sosial yaitu 2.4 menghayati perilaku amanah sebagai implementasi dari iman kepada Rasul Allah. Yang ketiga aspek pengetahuan 3.4 memahami makna beriman kepada Rasulullah. Dan yang keempat aspek keterampilannya adalah menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum lanjut lebih jauh, kita lihat apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasulullah. Ya, kalau iman sudah kita bahas pada semester sebelumnya. Iman artinya yaitu percaya. Ya, nah di sini artinya beriman kepada Rasulullah adalah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya. Jadi meyakini dengan sepenuh hati bahwa rasul itu benar-benar ada yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepada kita semua selaku umatnya. Ya. Dalilnya apa? Di antara dalilnya terdapat dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-164. Bapak bacakan artinya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seseorang Rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, anak-anak sekalian, dari ayat ini kita bisa ambil hikmah diantaranya bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, ya, di tengah-tengah mereka, maksudnya di tengah-tengah kaum saat itu, ya, dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari kalangan manusia. Ya, jadi semua nabi dan rasul dari sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah dari golongan manusia. Tidak ada nabi yang berasal dari golongan malaikat. Semuanya dari golongan manusia. Kenapa? Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa nabi adalah sebagai suri tauladan yang bisa diteladani, yang bisa diikuti dan bisa dicontoh. Kenapa? Karena dari golongan manusia. Seandainya nabinya berasal dari golongan malaikat, mungkin kita akan berkata wajar itu malaikat, kan gitu. Ketika nabi mengajarkan puasa misalnya, puasa nggak makan, nggak minum, kan gitu, haus seharian. Nah, terus yang nabinya dari golongan malaikat, maka kita akan bilang, wajar dia nggak makan nggak minum karena dia malaikat, nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu untuk minum. Nah, tapi ini tidak. Nabinya Allah ciptakan, Allah utus dari golongan kita, yaitu dari golongan manusia, sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengikuti gerak-gerik
nabi, untuk tidak mengikuti apa yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apapun alasannya, apapun keadaannya, maka Nabi adalah contoh terbaik untuk kita teladani segala sikap dan perilakunya. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya ada berapa sih jumlah Nabi? Ya, kalau jumlah Nabi yang wajib kita ketahui, yang seperti mungkin anak-anak sekalian pernah belajar di TPA atau di tempat-tempat pengajiannya, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul, yaitu yang wajib kita ketahui. Adapun jumlah lainnya, ya, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, salah satunya. Kata Ibnu Hibban, "Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamil anbiya, berapa jumlah para nabi?" Nah, qala, Rasulullah menjawab, mi'atu alfin wa isruna alfan. Kata Rasulullah, berapa? Kata Rasulullah, ada 120.000 orang. Gitu. Qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, kamir rusul min dalik. Ya Rasulullah, ada berapa jumlah rasul? Lalu Rasulullah menjawab, qala salasumi'ati wa salasata asyara jamman ghafiran. Kata Rasulullah, ada 313 orang. Tapi di belakangnya Rasul bilang jamman ghafiran. Mereka itu sangat banyak, ya. Nah, dalam hadis riwayat lain, dalam riwayat Ahmad dikatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, kam wa fa'iddatul anbiya, berapa jumlah para nabi? Kata Rasul, ada 124.000 orang, ya. Qala mi'atu alfi wa arba'ata wa isruna alfan, ada 124.000 orang. Nah, ar-rusul min dzalika, di antara mereka ada para rasul. Berapa? Salasun mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafiran. Ya. Mereka sangat banyak, ya. Di sini dikatakan mereka jumlahnya, yaitu para rasul ada 315 orang. Tapi diakhiri dengan zaman ghafiran. Tetap mereka itu sangat banyak. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, ada yang mendoifkan hadis ini, akan tetapi memang di akhirnya Rasulullah mengatakan mereka sangat banyak. Artinya jumlahnya tidak pasti seperti ini. Mereka sangat banyak, gitu. Tapi yang bisa kita ketahui ada diantaranya dalam hadis ini, yaitu ada yang mengatakan 120.000 nabi dan 313 orang rasul, ada juga yang mengatakan 124.000 orang nabi dan 315 rasul dari dua riwayat ini. Tetapi yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini adalah berjumlah 25 orang nabi dan rasul. Dan di antara 25 itu ada 4 nabi yang menerima kitab yang sudah kita bahas pada semester ganjil yang lalu, nabi-nabi penerima kitab, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kita lanjut. Nah, sekarang kita berlanjut kepada sifat-sifat nabi dan rasul. Nabi itu memiliki sifat, ya. Ada 3 sifat pada nabi. Yang pertama ada sifat wajib bagi nabi, ada sifat mustahil bagi nabi dan rasul, dan ada sifat jaiz, ya. Nah, sifat wajib bagi nabi yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya benar, jujur. Nah, mustahil, ya, artinya mustahil sifat ini dimiliki oleh nabi, yaitu kadzib. Mustahil rasul itu bersifat bohong, ya. Wajib bagi seorang nabi bersifat sidik, maka mustahil bagi seorang nabi bersifat bohong atau dusta. Wajib bagi seorang nabi memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, dan mustahil bagi seorang nabi bersifat khianat. Yang ketiga, wajib bagi nabi bersifat tabligh, menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan, dan mustahil bagi nabi bersifat kitman, menyembunyikan. Yang keempat, fatonah, cerdas. Para nabi itu cerdas, ya. Mustahil ada nabi yang baladah, mustahil ada nabi yang bodoh. Ini sifat wajib dan mustahilnya. Nah, yang ketiga adalah sifat jaiz. Apa sifat jaiz? Sifat jaiznya para rasul, para nabi adalah aradul basyariyah,
yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Seperti Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi haus, Nabi lapar, Nabi juga bisa letih, bisa capai, Nabi juga tidur dan sebagainya, sebagaimana pada manusia umumnya. Seperti itu. Ya, jadi karena memang Nabi juga diutus dari golongan kita, dari golongan manusia, maka sifat Nabi juga adalah jais, artinya Nabi juga merasakan apa yang manusia rasakan. Ketika tidak makan, Nabi merasa lapar. Ya, pernah satu ketika Nabi saking laparnya dan ketika sholat perutnya berbunyi gitu. Ya, kalau kita mah kan kerucuk-kerucuk gitu ya. Jadi bunyi gitu. Saking laparnya. Nabi juga merasakan sakit, ya kan, ketika diracun oleh orang Yahudi. Ya, jadi Nabi merasakan apa yang kita rasakan. Itulah sifat jaisnya Nabi. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini sampai sini ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas juga di antara nabi-nabi yang banyak itu ada yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Ya, apa itu? Ya, siapa saja mereka? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Bagaimana pengertian Nabi, sifat-sifat Nabi, jumlah Nabi berdasarkan hadis yang ada. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar, jaga kesehatan agar kita senantiasa sehat dalam masa-masa yang sedang banyak penyakit seperti ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.